Dan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara shalom, saudara semuanya. Shalom. Oke, siapa yang datang kemarin waktu hari Minggu Pondok Daud? Nah, semua udah terima pada waktu kita pagi-pagi. Terima apa coba? Air apa? Tetesan air, betul saudara? Itu luar biasa. Semua terima? Ada yang gak datang? Minta sama Tuhan lah, kalau boleh. Saudara, kita mau baca dulu ya di Yohanes 7. Yohanes 7 itu judulnya ini saudara. Luar biasa. Kemarin waktu Ibu Nani habis hari Minggu, kok terakhirnya kok dapat itu ya Tuhan. Saya tuh nyelidikin di Alkitab. Saya nyelidikin di literatur. Apa ini maksudnya Tuhan? Kok di akhir kok seperti ini? Di Yohanes 7 judulnya Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya. Hari raya apa saudara? Pondok Daud. Jadi Yesus itu pergi juga ke acara Pondok Daud. Di Yohanes 7. Kita langsung loncat di ayat 37 karena waktu. Oke. Dan pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu. Yesus berdiri dan berseru katanya, jika ada yang haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Orang yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hal yang dimaksudkan Yesus adalah roh yang akan diterima oleh orang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Saya menyelidiki saudara. Dan menariknya ada suatu tulisan. Nanti cek bareng-bareng saudara ya. Ritual harian di hari raya Pondok Daud. Wah, kedengarannya ritual ya saudara. Tapi saya baca saudara. Dan yang lucu segini saudara. Hari raya Pondok Daud itu di Israel biasanya 7 hari. 7 hari 7 malam saudara. Dan pada hari pertama menjelang fajar. Setiap hari itu para imam itu ngumpul semua saudara. Di hari pertama itu para imam kumpul semua karena bait suci itu menghadap ke timur. Semua imam akan menghadap ke timur. Ketika imam menghadap ke timur, ketika matahari itu muncul, mereka akan membalikan badan mereka. Dan mereka berkata, nenek moyang kami dahulu menyembah bukan Tuhan yaitu matahari. Tetapi kami hari ini menyembah Tuhan Allah Israel. Itu ritual yang pertama. Dan selalu dilakukan setiap hari. Di hari raya Pondok Daud. Yang kedua saudara. Mereka mengambil semua 4 manoreh. Pelita. Apa itu namanya? 7 kaki dian. Yang gede. 4. Termasuk kendil, termasuk kaki pelita. Dan itu mereka menaruh di setiap sudut di bait suci. Itu ritual yang kedua. Dan itu dinyalakan dengan sumbu dari pakaian imam, pakaian bekas imam. Jadi enggak lampu seperti itu saudara. Tapi sumbu pakaian imam, sumbunya. Dan itu dinyalakan di ujung-ujung. Artinya mereka bicara apa? Terang Tuhan sudah datang. Ketika cahayanya itu apinya nyala, itu bait suci akan seperti keemasan berkilau. Itu artinya terang dunia sudah datang. Mesias sudah datang. Artinya seperti itu. Itu ritual yang kedua saudara. Nah ini yang lucu saudara. Ritual yang ketiga, ini berkaitan dengan air. Setiap pagi, imam itu akan mengadakan ritual berbaris ke kolam Siloam. Beda sama kolam Bethesda. Kolam Siloam itu tempat kolam suci. Kolam yang dikuduskan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dia menyuruh orang buta itu, basuhlah matamu di kolam Siloam. Nah pagi hari itu, imam itu akan berbaris secara teratur ke kolam Siloam. Untuk ngapain? Ngambil air saudara. Ngambil air
dari kolam Siloam dibawa ke bait Allah. Dan mereka akan mengadakan ritual di situ, prosesi ke kolam Siloam untuk mengambil air dan membawanya ke bait suci dalam wadah yang dibuat dari emas. Air itu dibawa dengan penuh ke dalam upacara itu. Merupakan suatu tindakan doa dan ungkapan ketergantungan kepada Allah, yaitu air hidup. Dan hari itu, pada hari terakhir puncak perayaan ritual upacara air itu mencapai klimaknya, para imam mengelilingi altar sebanyak 7 kali dan mencurahkan air dengan kemegahan dan upacara yang luar biasa dan memercikan kepada semua orang yang datang. Kemarin penglihatan Ibu Nani gimana saudara? Setiap kita mendapat tetesan-tetesan air itu. Di hari itu mereka imam secara manual ke kolam Siloam. Tapi kemarin saudara dan saya mendapat kolam Siloam yang dari surga. Bukankah luar biasa Tuhan kita? Luar biasa Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan air itu melambangkan kemakmuran. Hujan awal dan hujan akhir. Panenmu pasti akan berhasil. Luar biasa kan? Jadi ketika imam itu memercikan air itu. Mereka berkata, tuntas semua. Ini adalah hari raya Pondok Daud. Dan mereka percaya panen tahun ini akan berlimpah. Karena mereka tidak akan pernah kekurangan air selama sepanjang tahun itu. Karena saudara tahu Israel itu dikepung sama gurun loh saudara. Yang pernah ke Israel pasti mengerti banget. Gurun itu nggak seperti Indonesia. Di sini hutan, di situ sungai, di sana laut. Nggak seperti Indonesia. Gurun semuanya. Tapi hari itu ketika pemercikan itu terjadi. Semua umat berkata, Hosiana, Hosiana, selamat sekarang. Makmur sekarang, Hosiana. Itu luar biasa Tuhan kita. Dan saudara dan saya mendapat bagian itu. Luar biasa kan Tuhan? Nah hari ini masuk firman-Nya. Tadi yang awal juga masalah mengungkit masalah hati. Betul saudara? Nah hati itu kan, hati di mana coba hati? Hati ada di mana? Hati di mana? Di sini. Ini katanya jantung. Yang sekolah kedokteran tahu. Hati di mana? Di sini. Kalau jatuh cinta, hatinya berdebar-debar gak sih? Ketemu sama orang yang kita sukai lah. Berdebar-debar gak? Berdebar-debar. Pengen cepat ketemu gak? Pengen. Hari-hari ini kalau kerja sibuk saudara, saya pengen cepat-cepat pulang. Pengen apa? Ketemu keluarga saya. Ketemu anak-anak saya. Karena hati ini pengen cepat ketemu sama keluarga. Lah udah cepet pengen keluarga ketemu, udah capek kerja, pulang. Ya pada sepedaan, ada yang les. Nanti jam 6, wah udah pergi lagi. Ada kerjaan, ada latihan musik, ada apa, ada persekutuan misalnya. Jadi cepat-cepat. Tapi pengennya main sama anak, betul? Sering kali begitu. Tapi hari ini saya mau ngomong, hati-hati dengan hati. Makanya, cinta itu katanya sejuta rasa, betul? Tapi saya rasa nggak adil sejuta rasa. Kalau sejuta rasa nanti berarti banyak, sejuta banyak. Cinta itu cuma satu, pengen ketemu sama orang yang kita cintai, betul? Anak saya itu yang perempuan tuh bisa ngambil hati saya saudara. Benar apa yang kata Bu Nani ngomong. Tapi dia juga memanfaatkan bapaknya ini. Semoga dia gak streaming di rumah. Dia ada ulangan 2 besok saudara. Waktu kemarin saya ke Kendari. Dia bisa drama queen saudara. Nangis. Papa jangan pergi, nanti Yora yang mandiin siapa? Karena mamanya gak mau mandiin, papanya terus yang mandiin. Mamanya gak mau mandi sendiri, gitu kan? Gitu loh.
Papanya mandiin. Sampai sekarang pun masih mandiin. Kalau nanti papanya misalnya mau tenis gitu ya. Jam 4 ya biasanya sore tenis gitu misalnya ya. Mau tenis seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Pak cepetan nih papa mau tenis cepetan. Mandiin dulu. Gitu. Terus nanti kalau misalnya nggak mau sayanya, diomongnya apa? Tenis jahat. Saya mau laporin nanti ke oma, ke makcu, ke oma. Papa sudah kecanduan tenis. Biar dihukum. Nanti raketnya saya kasihin ke makcu. Gitu katanya. Nah, jadi seringkali memanfaatkan saya. Karena saya apa? Sayang sama dia. Saya sayang sama kedua anak saya sayang. Tapi ini yang perempuan. Kalau pagi saudara. Itu ngelihat mamanya dulu. Mamanya lagi ngapain. Kalau mamanya gak lihat, cepat-cepat cium saya. Karena kadang-kadang kalau cium saya atau peluk saya, mamanya gitu loh. Guyonan sih. Seakan-akan kayak mamanya iri gitu loh. Tapi dia jadinya kan, jadi kalau ada mamanya dia lihat dulu, nanti dia peluk saya terus cium. Gitu. Yang cowok mau ke sekolah, langsung masuk. Cium papa dulu. Gitu loh. Kalau si Dev, cium papa dulu, maksudnya bukan cium papanya, tapi dia ngasihin pipinya. Kalau anak perempuan saya, cium papa dulu, saya yang dicium. Tahu bedanya saudara? Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya luluh. Waktu kemarin ke Kendari, wah nggak boleh pelayanan gini, nggak boleh. Ujung-ujungnya apa? Ditodong suruh beliin Shopee saudara. Ditodong suruh beliin, oke, katanya. Kalau papa tetap mau pergi, beliin dulu ini. Ini Yora suka banget. Pokoknya ini Yora suka banget. Buat hadiah ulang tahun. Saudara, hadiah dia tuh ulang tahun nanti masih bulan depan saudara. Tapi hadiah ulang tahunnya sudah 3 kali minta ke saya saudara. Dan yang kemarin terakhir itu saya ngomong, ini terakhir, gak mau lagi, nanti mamamu marah. Tiap kali paket datang, ini apa lagi? Gitu loh. Padahal mamanya gak kalah sih, paketnya juga datang tiap hari. Gitu loh. Paketnya saya paling jarang, betul ya Novi ya. Padahal mamanya juga gak kalah sama anaknya perempuan gitu loh. Tapi anak perempuan ini berhasil memanipulasi saya gitu loh. Nanti dia ngerengek, saya nggak boleh tenis, diumpetin. Saudara tahu, sepatu saya di rak sepatu, diumpetin di bawah sofa saudara. Supaya saya nggak bisa tenis. Ujung-ujungnya, nanti apa? Ya manfaatin saya lagi. Tapi ya gimana saudara? Itu namanya hati yang luluh. Tapi saya berusaha untuk sekarang mulai disiplin. Seringkali ibunya ngomong, kamu ya, anak kamu ya, dibeliin apa aja, beliin ini. Gak bisa nanti eman barang. Dulu dia katanya, fotokat apa tuh, sampai sekarang istri saya di Semarang fotokat zaman dulu litek, wah gitu-gitulah. Apa-apa itu masih ada loh. Mainan Barbie-nya istri saya itu masih ada. Saudara tahu mainan Barbie anak saya, kepalanya di mana, kakinya di mana. Enggak bisa eman sama barang. Bertobat juga papanya. Karena dikit-dikit, ya sudahlah. Dikit-dikit, ya sudahlah. Berapa sih cuma, enggak apa-apalah. Barbie di supermarket ada. Nah itu tapi papanya harus bertobat. Saya harus bertobat. Enggak bisa gampangan seperti ini. Karena kalau gampangan seperti ini, saya akan menciptakan generasi gampangan. Betul saudara? Makanya hati-hati dengan hatimu. Bukan hati-hati dengan ini, hati-hati ya dengan kaki saudara jangan sampai kesandung. Tapi ini hati-hati dengan hatimu ini loh. Seringkali gampang berubah. Dalam situasi keadaan apapun, kita gampang berubah. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tunjuk hati temannya, saudaranya. Hatimu di mana? Hatimu di mana? Jaga tuh hati. Jaga tuh hati.
Karena dari situ terpancar kehidupanmu. Bukan dari mukamu loh. Firman Tuhan ngomong. Tapi dari hati. Hatinya harus cantik saudara. Amin. Kalau hatinya enggak cantik. Kehidupan kita enggak bisa terpancar dengan terang. Amin saudara. Hati dan pikiran kita. Seringkali pikiran kita ini dari hati kita sih. Betul gak sih saudara? Hati itulah pengen dulu. Nanti pikiran tinggal mengkira-kira. Oh ya gini. Tapi hati-hati dengan hati ini. Karena hati ini seringkali dikuasai yang namanya jiwa. Dan jiwa ini kalau sudah pengen berat. Makanya seringkali isi hatimu dengan roh Tuhan. Kasih makan terus dengan firman Tuhan. Supaya hatimu itu selaras dengan hatinya Tuhan. Amin. Enggak cuma pikiran. Pikiran itu nanti nyusul. Tapi ini hati dulu biar. Hati ini biar terkoneksi dengan Tuhan. Supaya hati ini bisa selaras dengan hati Bapa. Kalau udah kepengen, wah susah. Apalagi jujur. Orang yang jatuh cinta, udah tahu itu bukan jodohnya. Itu udah tahu itu bukan pasangan hidupnya dari Tuhan. Sikat bleh. Nanti kan jalani dulu aja. Seringkali anak muda begitu, jalani dulu aja. Tapi kalau udah kesasar, baru nangis. Dulu kok bisa begini ya, Pekerjaan usaha, sama. Hatinya seperti yang kemarin dikasih investasi. Hatinya itu sudah condong. Wah keuntungannya kok banyak ya. Dalam hitungan hari kok berkali-kali lipat ya. Klik. Langsung dapat uang. Nah hatinya sudah condong. Hati-hati saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena pikiran kita ini cenderung dikendalikan oleh hati kita. Yang penting hati kita dulu. Jujur saudara. Saya ini orangnya pemikir. Pernah saudara ngalamin, gak tahu kalau saya yang aneh ya. Temu-temu lagi nyetir mobil ya, luar kota ya, sendirian gitu ya. Temu-temu tuh ada pikiran jelek. Ini kalau tabrakan, mati, keluargaku gimana? Pernah mikir, pernah ada set gitu masuk ke hati. Saya pernah saudara. Lagi gendong anak saya kecil. Itu bisa pikiran hati jahat tuh bisa ngomong. Ini kalau kesandung saya jatuhin anak saya jatuh kena kepalanya mati nih. Itu kayak apa ya? Itu kayak bisikan setan. Dan seringkali kita itu gak bisa ngontrol itu. Itu bertebaran di bawah sadar kita. Temu-temu saya lagi di tol. Temu-temu ada suara. Ini loh, sering terjadi kecelakaan di sini loh. Nanti kamu pulang hati-hati loh. Kalau kamu kecelakaan gimana? Nah itu, jahatnya iblis itu seperti itu. Merusak hati kita, membuat hati kita terkamirkan. Dan selalu berpikirannya yang negatif. Ini terjadi seperti di Alkitab ngomong. Kita mau baca lagi saudara ya. Ada suatu kisah di Alkitab. Namanya Raja Saul. Saul ini dipilih Tuhan dengan luar biasa loh saudara. Sangat luar biasa. Bahkan dia sebelum dipilih jadi raja. Dia dikaruniai seperti karunia nabi. Sampai orang-orang berkata, apakah Saul termasuk dari nabi? Kenapa? Dia kepenuhan roh. Dipilih Tuhan dengan luar biasa. Saudara bisa lihat di Alkitab di 1 Samuel, 2 Samuel. Dengan luar biasa. Tapi pada akhirnya, saudara bisa lihat sendiri. 1 Samuel 15 ayat 30. 1 Samuel 15 ayat 30. Kita lihat cikal bakalnya saudara. 1 Samuel 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang.
di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang-orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ini perkataan Saul kepada Samuel ketika dia ditegur sama Tuhan, ketika dia mau melakukan peperangan, seharusnya dia menjadi seorang raja harus menunggu nabi Tuhan untuk mempersembahkan korban. Peraturannya pada waktu itu seperti itu. Ada aturan mainnya, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi hari itu Saul melanggar karena dia tidak menunggu Samuel tapi dia mengambil korban itu dan sepertinya baik. Tapi itu salah di hadapan Tuhan. Dan karena dosa itu seumur hidup Saul dia merasa insecure dalam hidupnya. Tidak aman karena hatinya tidak beres dengan Tuhan. Jadi kalau kita pengen menjaga hati, yang pertama, kita ini harus membangun hubungan dengan Tuhan. Hati kita ini harus beres sama Tuhan kita. Dan satu-satunya yang bisa membereskan hatimu dan hatiku adalah Roh Kudus. Kita tanya sama Roh Kudus, ini aku ini salah atau benar? Seringkali kita ini tidak mau nanya Roh Kudus. Seperti yang namanya istilahnya Saul. Lambang Roh Kudusnya pada waktu itu adalah Samuel. Dan dia tidak pernah ngomong, tidak pernah menunggu apa yang Samuel katakan. Artinya apa? Dia tidak menunggu apa yang Roh Kudus omongkan. Dia langsung melakukan seperti apa yang dia mau. Dan hari itu fatal di hadapan Tuhan. Sejak itu dia tidak pernah merasa aman di hatinya. Kudus itu di Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kudus itu adalah kondisi atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dialami, saudara. Kita bisa kudus bukan karena kita suka makan soto kudus. Atau bahkan kita suka jenang kudus. Atau kota kelahiran kita adalah kudus. Tapi ketika Roh Kudus bergerak dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang akan mengkondisikan atmosfer surgawi ada dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang disebut surga menyentuh bumi. Amin. Roh Kudus berjalan bersama dengan engkau, berbicara dengan engkau secara gamblang di dalam aspek kehidupanmu. Itu yang akan membuat hatimu beres dengan Tuhan. Dan Saul tidak beres hatinya dengan Tuhan sejak kejadian itu. Yang kedua, ada luka di dalam hati Saul yang gak pernah dibereskan. Lukanya itu cuma gara-gara masalah sepele. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara bayangin. Saul itu raja bukan sih? Gampang toh. Itu ibu-ibu suruh diem dong. Bisa gak? Bisa. Tapi masalahnya the power of emak-emak. Kalah Raja Israel sama power of emak-emak. Emak-emak tuh ngomong, aduh Saul cuma beribu-ribu. Tapi Daud berasa laksa. Itu nempel, nyucuk di hatinya. Luka di hati. Itu seperti dibanding-bandingkan saudara. Seringkali saudara seperti itu. Ini jujur nih masalah kecil aja saudara. Ibu Nani kan sering bawa tas ya, Bu Nani ya. Nah sekarang, lu kok Pak Kaleb terus yang bawa? Saya bawa kok Ibu Nani kok langsung ngambil, kasihin ke Pak Kaleb lagi misalnya nih. Atau ke Pak Yongyong yang bawa tasnya Ibu Nani. Di sini ada yang pernah bawa tasnya Ibu Nani, coba angkat tangan. Coba tas, selain Freddy Sopi yang lain.
Tuh Pak Kaleb Pak Yongyong gak berani angkat tangan. Jangan suruh bawa lagi tante. Jangan suruh bawa lagi Bu. Gak ngaku dia. Sering bawa tasnya Ibu Nani kan. Ada yang, ini masalah kecil loh saudara. Loh kok dia terus yang bawa? Loh kok dia terus yang bawa? Misalnya ini masalah sepele, masalah anak-anak kan. Mbok saya yang bawa sekali-kali. Gitu loh. Tapi nanti begitu dibawa sebentar, nanti mungkin Pak Kaleb, kene, kita baik kan bawa. Nah, misalnya, begitu tersinggung. Nah, itu masalah kecil loh saudara. Tapi itu bisa nyucuk loh saudara. Betul? Masalah kursi ini ya. Masalah kursi di tempat ini nih. Semua ini punya sertifikat masing-masing loh ini. Kok Heri itu selalu di situ. Ya. Ibu Ina kalau nggak di sini. Mak Yo di situ tuh, mama saya. Itu kursi kalau temu-temu diambil sama orang, pasti Mak Yo cariin. Pasti nanti anaknya juga ngelirik. Loh kok diambil kursinya mama saya kok diambil itu. Ini masalah kecil loh saudara. Tapi berbahaya. Bisa masalah kecil membuat hatimu terkamirkan. Mulai besok Selasa depan Ko Heri jangan di situ Ko Heri. Di situ nggak boleh. Itu tempatnya Pak Gideon. Kalau ada tamu hamba Tuhan, Pak Gideon di situ. Jangan coba-coba. Nanti Ibu Tin marah. Secara nggak sadar saudara. Masalah tas yang bawain tas saja. Nanti misalnya ya, saya orang lain bawain tas. Terus diambil sama Ko Yongyong atau Ko Heri. Kita baik Kang Gawa. Kenapa sih kudu ira Kang Gawa? Nah. Cuma masalah kecil loh saudara. Masalah kursi, masalah apa? Itu kecil. Meja makan. Kalau makan bersama Bu Nani, saya pengennya dekat sama Bu Nani. Betul? Tapi lucu saudara. Ada orang yang takut dekat sama Bu Nani loh. Takut apa? Ditanyain. Nanti di screening. Nah, di screening. Wah, itu screening bahasanya apa itu? Kalau Bu Nani bahasanya teropong ya, saudara. Di screening sama Bu. Di terawang. Nah, itu. Ada yang takut loh, saudara. Jujur. Ada yang takut. Itu sama aja kayak karyawan saya, saudara. Kalau bosnya ada di situ, temu-temu, maaf Pak, saya ada keperluan Pak. Ayo sini makan sama saya. Gitu. Sini, ini mumpung saya ada di sini, makan sama saya. Nanti Pak, masih kenyang Pak, barusan makan Pak. Nanti saya ninggalin tempat makannya, ninggalin warungnya. Kayak laler. Wedi apa? Diajak ngomong, diterawang, iki wong apik tah wong elek yo. Nah, takut diterawang. Sama Tuhan saudara kayak gitu enggak? Katanya mau deket sama Tuhan. Tapi takut diterawang sama Tuhan. Kita nih harus menjaga hati kita. Supaya hati kita ini cocok sama hatinya Tuhan. Amin. Ada yang luka. Makanya luka itu cepat-cepat diberesin. Tersinggung sama orang. Itu Roh Kudus tolongi aku. Aku mau mengampuni orang itu. Aku mau mengampuni orang itu. Aku enggak mau ada ganjelan sama orang itu. Cepet-cepet saudara. Mungkin orangnya nyebelin banget. Tapi lepaskan pengampunan. Karena itu yang membuat engkau hatimu tetap clean dan tetap terkonek dengan Tuhan. Tidak ada luka satupun. Amin. Yang terakhir. Saul itu memandang rendah Daud. Ketika dia mau lawan Goliat. Dia ngomong, apa kamu bisa? Dia itu orang jago loh. Dari dulu dia memandang rendah sesamanya. Dia memandang rendah orang lain. Tapi hari ini ketika Saul menghadapi berbagai macam cara itu. Saudara tahu akhir hidupnya gak enak. Dia kalah perang dan harus mati. Gak enak. Itu orang-orang yang seperti itu jangan ditiru. Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara sudah dapat mata air kolam Siloam surga. Hari Minggu kemarin. Di dalam nama Tuhan Yesus.
air yang manis keluar dari hidupmu. Hatimu bersih dan air yang manis akan jadi berkat. Amin. Pastikan kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena bersyukur itu adalah seperti atap pelindung buat hidup saudara dan saya. Itu ucapan syukur. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ngomong kanan kirinya, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Saya undang kakak saya ke depan. Tuhan Yesus memberkati.